Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dengan Cik Wan dan Cik Yo. Cik Yo, Cik Wan. Di tengah kita siapa? Belum tahu? Pasti ada yang tahu, tak mungkin tak tahu. Akan ngeradak cerita tentang wayang Palembang. Nah, oke. Hari ini kita rumah pakarnya dalang. Pakarnya dalang yang ini dah. Wayang Palembang, Wirawan Rusdi. Di mana satu tokoh seniman wayang Palembang yang masih eksis. Seniman satu-satunya loh di Palembang seniman wayang. Di Tanggo Buntung. Tepatnya dekat terminal. Lorong apa? Cek Lata. Lorong Cek Lata. Untuk lebih tahunya, kita meminta maaf Kak ya. Kalau bisa, Kakak kenalan dulu, biar lebih kenal lagi, biar lebih dekat lagi. Ya, silakan Kak, waktunya Kak. Kalau nama Ki Agus Wirawan Rusdi, keturunan ketiga dari Sanggar Sri Wayang Kulit Palembang yang ada di Kelurahan 36 Ilir ini. Dalam yang pertama tahun 1950 itu kakek. Siapa itu Pak? Muhammad Abdul Rasid. Abdul Rasid. Tahun berapa? 1950. 1950-an ya. Dulu tuh mendirikan grup Sanggar Wayang Kulit ini tahun 1950. Jadi setelah kakek sudah sepuh, tidak sanggup lagi main wayang, turun ke anaknya. Generasi ke berapa tadi? Generasi kedua. Kalau bapak tahun 1970-an, 70-an. Wah, masih banyak, masih baru apa itu 70-an itu baru makan gue. Baru lahir Cek Wan. Tahun. Nah, untuk lebih dalamnya, lebih tahunya kita tanya Nah, sekarang kita panggil Cik Wan apa? Yang terpanggil akrab kita. Kalau panggilan dulu-dulu nih Kak Ning, tapi kalau panggilan nama biasa Wawan bae enggak apa-apa. Wawan. Oh iya. Cik Wawan Cik Wawan lebih akrab. Kalau Rusdi itu nama Vito Dewi apa nama bapak? Nama bapak itu. Oh, Rusdi. Rusdi Rasid tadi. Kalau Palembang dulu kan Nyireni. Kalau Nyireni nama ini kan banyak, nama Iwan, nama Wawan kan banyak. Iya. Ada embel-embel belakangnya itu nama orang tua. Nah, itu supaya apa? Ciren. Biar Ciren jangan. Nah, ini Cik Wawan. Domisili dulu wong tua di sini juga. Iya, memang di Tanggo Buntung inilah kelurahan. Berarti bapak iya. Dari dulu Nah, sedangkan Cik Wawan sendiri itu ada berapa saudara? Kalau dulu aku 9. Cik Wawan yang berapa? Anak yang pertama. Yang pertama. Wah. Ini masih muda. Muda ini awet muda Cik Wawan nih. Kalau kita ini bukan awet muda, awet usaha. Lah tahu gak aku. Kita harus tahu ya. Nah, Cik Wawan, untuk lebih lanjut untuk kita lebih tahu nih. Tanya sejarah. Sejarah awal tiba-tiba Cik Wawan nih galak ngurusi wayang atau meneruskan ini cak mana? Kita dari yang langsung dari tahun 2000-an ya. Sejarah awalnya dari kakek, dari bapak. Kalau aku dulunya ini karena adanya bantuan UNESCO tahun 2004. UNESCO tahun 2000? Tahun 2004. 2004. Berarti kan sebelum dibantu UNESCO itu artinya sudah melihat kesenian ini eksis. Berarti melalui Wawan atau melalui bapak sebelumnya? Dari bapak. Wow, sebelum Kak Wawan berarti bapak dulu the best. Setelah tahu sampai luar negeri sana lah tahu kan? Iya, udah main-main ini. Sudah dipelajari. Nah, apa yang dibantu oleh UNESCO tuh? UNESCO pada tahun 2004 itu menunjuk kita seperangkat gamelan sudah tuh 50 ikut wayang. Gamelan itu tidak lengkap cak gamelan Jawa, tapi pacak kita main itu mengiringi musik-musik wayang kulit Palembang. Wow. UNESCO sudah bantu dari tahun 2004 2004. Nah,
selain UNESCO dari kita ada nggak tuh? Pemerintah kita dewe. Kalau dari pemerintah kita ada Kementerian Kebudayaan ya. Kementerian Kebudayaan Tahun 2016. 2016 ya. Kemudian juga ada penghargaan dari kementerian, kemudian ada juga penghargaan dari DKS, kemudian DKSS ya. dari apa ya, dinas pariwisata dan pariwisata budaya. Sudah dibantu yang bukan bantuan ya, penghargaan kalau dari kita Sumatera Selatan ini. Nah, sudah ke Cek Wawan sendiri, sudah keliling kemana be kira-kira di Sumatera ya? Keliling rumah sudah. Keliling rumah. Yang jelas pasti sudah. Kalau keliling rumah gawe dia nih, Cek Yos ini. Keliling Ngonda malam. Kalau ya sebenarnya aku ini kan dalam lingkungan keluarga yang biasa-biasa baik ya. Kalau untuk berangkat keluar kota itu kan tamu itu ya dengan adanya aku pacak di dalam ini, jadi kita bisa ke Keliling. kota, manggung misalnya itu yang sering ini ke Jakarta dan ke Jawa, karena disitulah akar budaya wayang kulit ini ya. Oh iya. Nah, kalau melihat dari akar budaya dari kesenian ini, artinya sejarah Nyonian itu kan kita ini kan Kesultanan Palembang ini dari Mataram ya. Kalau secara itu mungkin apakah ada unsur-unsur dari sultan-sultan kita sebelumnya itu? Kalau itu aku tidak tahu pasti, tetapi kalau nengok fisik yang ditinggalkan oleh kakek dulu, ada fisik wayang ya, fisik wayang yang ditinggalkan oleh kakek dulu itu sudah diteliti oleh pihak Museum Wayang Jakarta. Maksudnya wayang dari Jawa ke Palembang ini itu pada abad 17. Iya, itu pada abal-abal Sunan Palembang itu. Kerajaan Palembang. Mungkin dari situlah, mungkin Yang kanan ya. Palembang. Sepengetahuan Cek Wan, ini zaman Sunan itu wayang inilah komunikasinya Cek. Ya, untuk menyampaikan. Iya benar memang. Iya kan? Kalau itu kan zaman Mas Sunan Kalijaga ya yang lebih terkenal ya. Wayang ini sudah dibentuk seperti ini. Bentuk tangannya panjang, terus hidungnya mancung, matanya cuma siko. Karena kita Islam kan tidak memperbolehkan adanya bentuk-bentuk manusia yang dijadikan boneka, dijadikan sembah, jadi nyembah patung, berhala. Dan di zaman Sunan itulah dibentuk seperti ini. Plesetan jadi ya. Jangan dipuja-puja lah. Iya, dan ceritanya itu Sunan ini menyebarkan agama Islam melalui kebudayaan wayang ini, tetapi dia tidak menghilangkan adat budaya sebelum Islam. Iya. Tetap jadi cerita-cerita yang diingatnya itu dari Mahabharata dan Ramayana itu kan cerita Hindu. Iya. Dimasukkan di situ, kemudian dengan dakwah, jadi ditambahi dengan Islam. Pasti kan wayang ini bisa juga kita berdakwah ya, nak? Ya, bisa juga sebenarnya. Bisa berdakwah dengan ini. Dari zaman Sunan dulu sudah juga masih ini. Nah, ya tak Cek? Nah, apalagi sekarang ini. Nah Cek, yang kesulitan Cek, misalnya Cek, nak tampil. Nah, itu kesulitan kira-kira apa lagi? Kalau misalnya nak tampil mano itu, apa ada satu pesanan konten atau menyesuaikan kontennya? Kalau kesulitan untuk tampil tidak kasih, karena ya setiap yang minta kita pagelaran dia nyerahkan dengan kita. Cerita apa, terus cara-cara nyemak mano ya tergantung dari kita. Dia yang penting pada intinya wong nak maki gitu tuh. Yang penting dia nanggep gitu ya. Ya, kita juga pacak nyesuai kepada yang nanggep ini acara sunatan misalnya. Kita cerita yang menyangkut ke cara hitanan itu. Itu durasinya paling banyak berapa? Sekarang ini durasi pagelaran padat terus karena waktunya itu paling lama 2 jam, paling lama 3 jam, kadang-kadang sejam, ada juga pernah 7 menit. Ya, kalau nak wayang sifatnya menghibur menghibur juga mengingatkan, dakwah di situ kalau di cerita pewayangan ini kan lengkap, ada tuntunan, tontonan, kemudian tatanan kehidupan sehari-hari. Di cerita pewayangan benar. Kehidupan kita sehari-hari ini yang kita lakukan dan terjadi itu tidak lepas dari cerita pewayangan. Di mana yang muda harus hormat kepada yang tua, yang tua untuk ke
contoh yang baik kepada yang itu. Kebaikan selalu menang dengan kejahatan. Betul. Nah, hebat kan? Nah, Mungkin pemirsa penasaran nih, seperti apa sih misalnya dalam bahasa yang disampaikan ketika Pak Wawan ini menyampaikan menyampaikan senian ini. Kita lihat. sedikit cuplikan. Ini bahasa yang Bahasa, ya. dulunya bahasa yang awal-awalnya itu bahasa Palembang asli, bahasa Palembang nano bahasa Palembang kunonya itu ya. Karena banyak orang kita juga sudah kurang mengerti ke situ. Tapi mungkin satu dua bahasa masih dipakai. Misal ini kan tokoh besar ini Bimo, Kudoro, ngomong sama adiknya ini. Mas Dinopo, awenten napi kau rawuh ke negeri pulau niki. Kando Kudoro. Pulau ayun meriki. Pulau sudah lami. Nano nyengali negeri Pendawo. Dados pulau ayun ngajak Kandowel Kudoro ke rompok itu di negeri Pendawo. Cik Wan tahu enggak artinya? Coba tanya, ada. Kalau aku tahu. Ini ada Jawanya kentalnya juga. Oh, jadi jadi bahasa yang harus Kudoro. Ada apa kau nak kesini? Banyak kemiripan dengan bahasa Jawa. oh iya. Karena nenek moyang kita dulu kan tidak lepas dari Mataram, Majapahit, yang Aryo Dila, Aryo Dama. Otomatis bahasanya juga masuk. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini sudah tercampur dengan bahasa Melayu dan bahasa Cina. Mano kau, mano. Nah itu bahasa Palembang yang saya juga. Tapi bahasa Palembangnya halus juga deh. Lalu yang keraton atau yang halusnya itu sama yang bahasa Jawa. Ningali, nyengal. Coba sedikit bahasa Jawa Palembang tadi. Cek ngomong di sini, coba dikit ya, biar lebih tahu. Kalau mesti kita tuh kau hilang tuh. Nah, tidak ngerti namanya kapan waktu tanjak itu. Pada waktu acara kebiasaan menghilang ada apa pakai tanjak. Ada pesan-pesan enggak, Cek? Untuk generasi muda gitu. Ya, kalau pesan itu ya cintailah kebudayaan kita sendiri. Sebelum kita mencintai kebudayaan asing. Yang itu yang penting. Terus harapannya dengan pemerintah kita, khususnya Departemen Budaya dan Pariwisata kita saat ini, seperti apa? Supportnya bagaimana? Kalau mereka tetap menyupport di bidang kesenian seluruhnya, bukan cuma di wayang bae ya. Terus kalau harapan kita ya kalau dalam setiap adanya event-event ulang tahun Palembang atau semacam kita dilibatkan. Harapannya. Walaupun misal 10 menit, paling lama setengah jam atau berapa kita dilibatkan. Kita munculkan budaya Atau wayang bisa jadi dikemas kan dalam ini kan satu event kayak di TVRI kemarin itu ada wayang juga. Cuman dia jadi sifatnya jadi pembawa acara tapi diselingi. ngobrol sama wayang. Kita setting kayak seperti apa. Iya. Fleksibel lah ya. Bisa juga. Nah, yang jelas kami ini banyak terima kasih kepada Cek Wawan nih. Nganggu. Tadi pedo. Kami ini nggak ada Cek. Cek Wawan kaget datang. Ini kok ngapa buntelan kado datang nih? Itulah budaya. Jangan disiap-siap. Dan juga seniman itu harus dilestarikan, harus diangkat. Ada Cek Wawan nih. Apalagi kita ada kekayaan kekayaan yang mahal sekali ini. Tahu dah harga wayang Siko ini? Tahu kan? Cek Wan, kira-kira ini sedikit lagi lah ya? Iya, kan harga tadi ya. Iya. Nah, yang paling murah. Paling murah ya. Harga berapa lah wayang ini? Wayang ini sekarang ini kan macam-macam. Ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari kulit sapi, kulit kebo, dari kulit kambing, ada juga dari plastik,
Itu macam-macam tergantung dari keinginan kita. Kalau khusus untuk dalang ya standarnya misal tokoh Arjuna ini yang untuk dalang yang bisa dimainkan. Ini mungkin sekitar 800-an kalau Raden Arjuna ini yang standar ke bawah. Standar ke bawah ya. Ada yang jutaan lagi lebih mahal lagi yaitu bisa 1 juta bisa 2 juta. Datahan lebih halus, kemudian cat kuning ini terbuat dari emas. Itu yang bisa lebih mahal lagi. Wow, Cek Wawan, kita kan di Sumatera Selatan ini ada DKSS, ada DKP, ada Dinas Pariwisata dan Budaya. Insya Allah itu akan memperhatikan wayang kita. Amin. Nah, kita doa supaya pariwisata di Palembang maju, Sumatera Selatan lebih maju lagi. Orang-orang yang jelas semangat. Kita harus semangat. Kita sama-sama harus berjuang semangat. Sebagai seniman, sebagai budaya. Kita maju ke budaya Palembang. Yeay, mantap. Oke, terima kasih para penonton. Jangan lupa ya channel YouTube Cek Owner, Cek Wan dan Highlander. Ya, Cek Owner dong. YouTube-nya. Apa ya? Wawan terus ya. Wirawan Lutfi. Klik di situ. Jangan nonton. Oke, terima kasih seluruhnya. Kami ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.